barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kullam khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Kita baca itu, otomatis beliau sudah ada di depan kita tanpa kita sadari. Terus kalau kita saat itu batin kita benar-benar tadzalul taat menghadap beliau, sak bejo-bejone awake dhewe adik-adikku, bimbingan langsung datang ke dalam dada kita karena beliau musilatin lil hadrati aliyah. Beliau musilatin lil hadrati aliyah. Apa itu? Beliau mampu menghantarkan kita dengan sinar rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musilatin lil hadrati aliyah, yaitu radiasi batiniah sinar roh yang menghantarkan kita menghadap maluhur Tuhan kita. Nah itu. Tapi kalau kita maaf, sekali lagi saya maaf, tidak ada maksud untuk mengatakan menjelekkan orang lain. Sekali lagi saya mohon maaf, saya al-fakir. Demi Allah tidak ada tujuan untuk menghasut atau menjatuhkan orang lain. Satu contoh, kita Allahumma ya waqitu ya ahad ya wajidu ya jawad, bayi ada di depan kita, terus kita hati kita kepadanya lain, maka apa yang kita baca tidak ada manfaatnya. Karena sholawat kita bukanlah sholawat biasa, sholawat kita bukanlah sholawat yang ada apa tadi? Yang ada ya bro, sholawat kita itu sholawat yang berjalan di atas tanda beliau itu. Jadi intinya semua tentang sholawat kita ada di manfaatnya banyak atau tidaknya tergantung mahabbah kita kepada beliau sang mu'alif. Mu'alif al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub wal mahabbatu ila rohi wahidin. Dah beliau itu al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub, cinta sempurna apabila dia telah lebur pada yang ia cintai. Bahkan beliau menggambarkan kalau kita mencintai orang yang kita yakini, itu suatu contoh. Kita ada di Lampung, ya kan? Orang yang kita yakini bahaya ada di Kediri, kita selalu merasa ada di samping kita. Itulah cinta sejati. Kalau hal itu sampai terjadi dalam hati kita, saya jamin kita akan bahagia dunia akhirat. Karena cinta itulah yang menjadikan hati kita ada rohnya wahidiyah, rohnya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Wal mahabbatu ila rohi wahidin, kata beliau. Itu masih amalan. Terus belum ilmu wahidiyah. Nah, sekarang masalah sholawat wahidiyah itu, ya kan? Sholawat wahidiyah. Terus kenapa kok dikatakan sholawat ma'rifat? Nah, di situ. Ini tadi masih sholawat wahidiyah secara umum. Sedangkan sholawat wahidiyah juga dikatakan dinamakan sholawat ma'rifat. Sehubungan dengan sholawat wahidiyah juga disebut sholawat ma'rifat. Beliau Mbah Yai pernah mendawuhkan, semenjak bumi diciptakan sampai sekarang tidak ada ilmu yang seperti ilmu wahidiyah.
Apa itu? Ilmu akidah itu yaitu lillah, billah, lirasul, birasul, lilghos, yukti dan seterusnya. Kenapa kita sepele? Padahal itu semenjak bumi diciptakan sampai sekarang belum ada ilmu seperti itu. Bahkan semenjak Islam lahir, semenjak Quran diberikan oleh Allah Subhanahu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak ada kuncinya. Ingin tahu buktinya? Saya tunjukkan. Dalam surat Quran, dalam surat Al-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Aku orang gawe jin dan manusia. Aku orang gawe jin dan manusia kejaba ibadah marang aku. Sekarang kejaba itu apa? Kejaba itu apa? Kecuali kan? Kecuali itu sebenarnya persamaannya dalam setiap detik, dalam setiap berkedipnya mata kita, dalam setiap naik turunnya nafas kita, sebanyak bilangannya Allah ketahui. Kita harus ibadah kepada Allah. Mungkinkah itu kita sebagai manusia hidup, apakah kita tidak kerja, tidak makan, tidak tidur, tidak mandi? Tidak mungkin. Manusia tidak mungkin melakukan itu tanpa ada kuncinya. Kejaba ya ateges setiap berkedipnya mata, setiap naik turunnya nafas, sebanyak bilangan yang aku tahu, kita harus beribadah tanpa satu pun terlewati. Nonsen, tidak mungkin mampu. Nah, beliau Mbah Yai itu Fatihi lima uliko, pembuka yang terkunci. Quran terkunci. Beliau menciptakan kuncinya. Apa? Lillah, billah, birasul, birasul, lilghos, bilghos. Tapi di sini lilghos itu bukan kunci atau lilghos. Lilghos itu kita mengikuti, meyakini bayai, mengikuti dengan bayai. Bilghos jasa. Di sini kuncinya lillah, billah, lirasul, birasul itu kunci. Sekarang kita sudah mengenal lillah itu apa, billah itu apa, lirasul itu apa, birasul itu apa. Sekarang kita merujuk kepada surat Al-Zariyat yang kami sebutkan tadi. Kata Allah, aku orang gajin lah manungsa kejaba ibadah marang aku. Nah, terus ibadah itu oleh beliau dipecah jadi dua. Yang pertama ke atas vertikal, qablu minallah. Yang kedua horizontal. Ya. Horizontal itu menyebar. Qablu minas. Lah. Qablu minas sudah jelas. Ya. Terus qablu minas, sebenarnya kita manusia hidup perlu makan, perlu minum, perlu tidur lah di situ. Kita makan, kita niati ibadah, termasuk ibadah. Kita tidur, kita belajar, termasuk ibadah lah itu kunci. Kalau kita mengenal ilmu kita, otomatis insya Allah saya yakin, hakul yakin bisa melaksanakan Quran dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dibaca, tidak hanya menjadi munafik. Tuh. Di samping itu,
Di samping ilmu akidah sebagai fatih lima qada Al-Quran, juga sebagai pembuktikan dua syahadat, yang mana sebagai syarat sahnya menjadi Islam, syarat sahnya menjadi iman. Sekarang setiap hari kita sholat baca syahadat berapa kali? Asyhadu alla ilaha illallah berapa kali? Tapi sudahkah kita memanifestasikan sholat syahadat itu? Sudahkah kita membuktikan daripada syahadat dalam kehidupan sehari-hari? Tidak mungkin kalau itu kita tidak paham. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Itu. Masa hanya itu saja? Bagaimana pembuktiannya? Kalau kita sudah mengenalilah billah dalam segala gerak-gerik kita, yang baik saja kita ini ibadah, baik qabla minallah maupun qabla minannas, itu sudah pasti pengetarapan daripada itu. Dan billah dalam setiap gerak-gerik kita, baik itu yang ibadah, lebih-lebih yang maksiat, kita menyadari yang menggerakkan, menciptakan, menghendaki Allah. Itu kalau kita terapkan, itu sebenarnya kita sudah membuktikan melakukan syahadat dalam kehidupan sehari-hari yang pertama. Sedangkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dimanifestasikan dalam li rasul bi rasul. Allah itu. Nah, itu yang didawahkan Bayai mulai semenjak pertama gini. Mulai semenjak Islam datang itu sudah beliau. Redaksinya kalau enggak keliru beliau dawuh hadin hadirat mulai Islam teng donya, bahkan semenjak donya diciptakan buatan ilmu kados wakidiyah. Nggih niku terus ini. Terus billah sendiri, kalau kita lebih ingin tahu, saya jelaskan. Billah itu secara redaksi, billah kan ajaran lillah billah, lirasul birasul, lilghos bilghos. Nah itu di dalam redaksi. Tapi beliau mempunyai metode yang paling mudah untuk pengeterapan ajaran wakidiyah. Gimana? Paling mudah. Kalau kita nanti mengeterapkan ajaran wakidiyah lillah billah rasul birasul lilghos bilghos, itu nanti bahaya. Justru bisa lillah billah lirasul birasul binafsi. Kalau tanpa kita sadari. Karena apa? Setan tipis. Setan tidak terlihat. Godaan iblis tidak tipis. Bahkan terkadang di dekat kita, teman kita juga setan. Kita kenal. Kenapa saya mengatakan demikian? Minal jinnati wan nas. Setan terdiri dari manusia dan jin. Gitu kan? Kalau kita mengeterapkan sesuai dengan petunjuk beliau, insya Allah, saya yakin apa yang dicita-citakan Kiai Ridwan akan terlaksana. Menjadi santriwan-santriwati yang soleh-solehah, yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirat, khususnya ibu mereka yang melahirkan, dan menjadi tulang punggung di masa perjuangan akan datang. Karena apa? Anak-anakku, adik-adik remaja adalah tulang punggung pengganti perjuangan yang akan datang. Remaja saat ini adalah
pengganti bapak-bapak di masa akan datang, pengganti bapak-bapak